Selamat pagi, shalom semuanya. Suara Shalom. saya cukup terdengar jelas, Pak Yongki? Jelas jelas, Ibu, jelas sekali. Oke, ya terima kasih buat kesempatan pagi ini. Mmm, oke, saya akan membawakan hari ini, saya akan sharing tentang, membesarkan versus mendidik anak. Dari kata membesarkan dan versus, dengan mendidik, ada 2 hal yang membedakan. Oke. Apakah itu membesarkan? Membesarkan bisa berarti, ada orang tua yang hanya membesarkan anaknya, maksudnya membesarkan secara fisik ya. Anak itu dibesarkan begitu saja, ya dikasih fasilitas, dikasih pendidikan yang terbaik mungkin, diberikan, mmm, makanan yang terbaik, sehingga anak itu menjadi besar, besar aja secara fisik. Tetapi, tidak ada, pengalaman emosi, tidak ada perjumpaan dengan Tuhan, mungkin tidak mengenal Tuhan atau bahkan mengenal, ini adalah keluarga Kristen tetapi tidak mengerti kebenaran firman Tuhan dan tidak menghidupi. Sebagai orang percaya, tentunya kita, tidak mau yang seperti itu ya, makanya pagi ini saya juga akan share sedikit hal-hal yang, perlu kita perhatikan. Banyak orang tua juga yang punya anak tetapi tidak ingin atau tidak siap jadi orang tua. Bagaimana yang dikatakan dengan tidak ingin? Ada pasangan-pasangan yang saya temukan, mereka, menikah, kemudian, karena satu hal dan lain hal, mungkin pertimbangan ekonomi, karena, banyak hal, banyak pertimbangan. Saya, belum mau dulu nih punya, anak gitu ya, menunda menunda. Tapi tiba-tiba diberikan seorang anak. Belum ingin, saatnya belum tepat. Ada juga orang tua yang tidak siap jadi orang tua. Tahu tahu punya, setelah menikah, akan punya anak gitu ya, tapi tidak siap. Bagaimana dikatakan tidak siap? Orang tua mungkin hanya punya sedikit waktu. Orang tua mmm, tidak tahu bagaimana menjadi orang tua. Mungkin mereka dibesarkan dengan, orang tua yang, tidak mendidik mereka, tidak mengasihi mereka, sehingga mereka juga bingung bagaimana menjadi orang tua. Kemudian, ada juga orang tua yang mau menjadi orang tua yang baik, tetapi tidak tahu bagaimana menjadi orang tua, tetapi menemukan sumber-sumber yang terlihat oke. Dunia menawarkan banyak sekali metode-metode. Kemudian karena tidak tahu metode mana, tapi terlihat oke menurut standar dunia, kemudian diadopsi ya, diadopsi, diambil metode ini. Kelihatannya ini oke menurut dunia secara umum. Metode ini boleh nih saya pakai buat mendidik anak saya, ya. Sehingga, dipakailah metode-metode yang ada di dunia ini. Ya, saya, memang dunia saya adalah dunia sekitar orang tua dan anak, banyak sekali metode-metode yang ditawarkan gitu ya. Wah, terutama di masa pandemi seperti ini, ya. Sekarang orang tua menjelma menjadi guru-guru dadakan, guru-guru karbitan di rumah, ya. Saya lihat Pak Yongki juga tersenyum sepertinya mengaminkan gitu ya. Dan banyak sekali, kebetulan saya juga guru, guru anak-anak sekolah ya. Jadi, banyak sekali orang tua yang datang ke saya, mendadak kewalahan karena yang selama ini pagi-pagi hanya repot mengirimkan anaknya ke sekolah. Tiba-tiba sekarang bukan mengirimkan anak ke sekolah, tapi orang tua tiba-tiba menggunakan jubah guru di rumah gitu ya. Dengan segala online, semua pelajaran yang selama ini beres, tahu beres ya, diantar ke sekolah tahu beres, tiba-tiba, wah, orang tua juga ikut belajar, orang tua juga ikut ujian gitu ya. Wah, semakin kebingungan. Fokusnya apa? Fokusnya adalah pelajaran sekolah. Bagaimana anak saya lulus dengan baik, bagaimana anak saya bisa menguasai pelajaran dengan baik.
pindah fokus secara tidak langsung. Ya, masa pandemi ini banyak sekali merubah situasi ya, yang membuat fokus kita beralih. Ya, tapi saya percaya para partisipan yang ada di sini tidak kehilangan fokus. Ya, pagi-pagi semua sudah standby, semua sudah mencari wajah Tuhan, luar biasa. Ya, jadi setiap kita harus pastikan kita ada di dalam fokus kita kepada Allah gitu ya. Jangan terkecoh dengan pandemi, jangan terkecoh dengan kondisi anak-anak kita, tantangan-tantangan yang kita harus hadapi. Ya. Pertanyaan yang berikut apakah saya bisa jadi orang tua? Ya. Apakah saya bisa jadi orang tua? Boleh next slide? Ya, apakah saya bisa jadi orang tua? Orang tua ini memiliki otoritas, ya. Orang tua memiliki otoritas. Ini saya beri ilustrasi bagaimana saya suka sekali menggambar ini, tapi dulu saya cuma gambar pakai stickman gitu ya, payung. Jadi saya punya 3 orang anak saya ini selalu saya gambarin tentang ini, payung. Kemudian di bawah ada papa mama, ada anak-anak. Jadi ketika kamu tidak taat itu, kamu akan lihat bagaimana ada hujan. Kalau kamu keluar dari payung otoritas papa mama, ya, karena buat anak-anak waktu masih usia kecil saya ajarkan ini gitu ya. Saya dan suami saya mengajarkan ini karena ini nyata buat anak-anak. Kalau kita cuma bilang kamu tuh nggak boleh keluar dari payung otoritas orang tua. Apa otoritas? Apa payung gitu kan ya. Jadi saya ilustrasikan dalam bentuk gambar gitu ya. Saya suka sekali mengilustrasikan dalam bentuk gambar buat anak-anak saya. Jadi gambar yang sederhana, kemudian ada ya orang tua gitu di bawah. Saya gambarkan kalau kamu keluar dari payung, sama seperti kalau hujan, kamu pakai payung, kamu keluar, nah kamu akan kena hujan. Hujan di sini apa? Nah, kamu tergoda oleh banyak hal gitu ya. Bisa serangan-serangan iblis, apapun gitu ya. Jadi saya selalu ajarkan, payung yang paling atas itu Kristus. Kemudian di bawah Kristus itu Papa. Di bawah itu Papa ada Mama dan baru anak-anak. Ya. Jadi penting kita sebagai orang tua juga mengerti bahwa kita ada di dalam otoritas yang Tuhan berikan. Ya, segagal apapun, seketidakmengertiannya kita sebagai orang tua, kita punya otoritas. Kita punya otoritas ya, katakan pada pasangan kita punya otoritas dari Tuhan untuk mendidik anak-anak kita. Ya, jadi mau dipakai atau tidak nih otoritas ini? Ya. Otoritas yang kita miliki bukan digunakan untuk membawa anak kita pada kehendak kita. Perhatikan baik-baik, bukan untuk membawa mereka seperti kehendak orang tua. Tetapi fokus kita adalah membawa anak-anak kita mengenal Allah. Saya harus katakan ini, kenapa kita membawa anak-anak kita ini mengenal pada Allah. Ya, karena di atas kita itu Allah kalau kita lihat dari payung. Jadi bukan anak-anak kita itu cuma sekedar tunduk pada otoritas kita. Papa mama bilang begini, kamu ikut. Pokoknya udah, itu yang terbaik. Ikutin aja. Gitu ya. Tapi harus dibawa kepada otoritas itu harus dibawa kepada pengenalan akan Tuhan. Ya. Next slide. Boleh tolong? Ya, saya kutip ayat yang ada di Amsal 22 ayat 6. Saya suka sekali ayat ini. Ini adalah ayat emas di dalam mendidik anak. Ya, mari kita baca sama-sama Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Waktu anak-anak saya masih kecil, saya mungkin tidak terlalu merasakan ya, tapi saya percaya ayat ini bahwa mendidik orang muda itu harus menurut jalan yang patut baginya, bukan jalan yang menurut saya baik, tapi jalan yang patut baginya. Lalu di bahasa Inggrisnya itu dikatakan train up your child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Ya, train up, dalam kata train up itu saya suka, train up itu melatih, bukan hanya mendidik, tetapi di dalam kata train up ada kata melatih,
yang artinya ada unsur proses berulang-ulang dan proses berkali-kali. Proses itu bukan 1-2 tahun, tapi panjang. Seringkali orang tua bilang begini, saya udah loh mendidik anak saya, tapi nggak berubah-berubah. Ya, bahkan sampai kemarin malam pun saya masih diproses Tuhan dengan saya punya 3 orang anak. Ya, saya bersyukur anak saya juga hadir hari ini dengan perbedaan waktu. Mungkin mereka sekarang jam 1:30 pagi, mereka hadir. Ada Rosel dan ada Gaby di sini. Saya semangat karena mereka juga mendukung saya. Saya kaget ini mereka mendadak ya. Dan ya, sedikit intermezzo. Mereka juga ikut kompak di sana, ya, bersama teman-teman. Ya, ini mereka baru selesai kompak setiap hari. Ya, saya bersyukur dengan teman-teman yang ada di Abalove yang masih mendukung anak-anak saya. Ya, ya, proses berkali-kali dan berulang-ulang. Supaya apa? Supaya mereka tidak akan menyimpang. Ada orang tua yang bilang begini, saya sudah ajar anak saya bertahun-tahun, tapi tidak ada perubahan. Bahkan saya masih diproses sampai malam kemarin saya harus selesaikan dengan anak saya yang ketiga, ya usianya 14 tahun. Kami mendengarkan dia, kami mendengarkan, kami terus mengajar, mendidik, ya. Ini terus dilakukan. Ketika anak-anak saya kecil, saya belum melihat hasilnya secara secara sangat dirasakan gitu. Saya cuma mempercayai firman ini, tetapi saya rasa belum melihat secara keseluruhan. Bagaimana yang dimaksud dengan tidak akan menyimpang? Karena ketika mereka ada bersama dengan orang tua, everything is okay kelihatannya. Ketika ada apa-apa, oh ada mama, oh ada papa. Saya tidak pernah tahu kapan firman Tuhan yang diajarkan itu menjadi aktif di dalam diri mereka dan menjadi pegangan di dalam diri mereka. Saya ingat usia anak saya 3 tahun, itu saya cuma antar dia ke kolam renang, 2 anak saya yang pagi hari ini ikut. Waktu itu mereka, mungkin bukan 3 tahun ya, 7 tahun begitu, mereka mereka belajar berenang sekitar mungkin 9 tahun, maafkan saya, 9 tahun kira-kira. Saya antar mereka ke kolam renang, kemudian waktu saya mau jemput, mereka duduk di lobi kolam renang, dan saya belum sempat datang gitu ya, mereka lagi tunggu, dan ternyata mereka didatengin sama saksi Yehova, kemudian mereka ya diajarkan lah ya, kamu nanti kalau pulang, mereka diberikan buku-buku, nanti kalau kamu pulang, kunci pintu kamar, kemudian kamu baca buku-buku ini, ya. Tidak perlu ada orang lain yang tahu, ya. Inilah kebenaran dan sebagainya. Tapi saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam diri anak saya yang memimpin anak saya, ya. Kemudian anak saya tiba-tiba ingat, mama bilang kalau ada orang yang bilang, jangan kasih tahu papa mama, justru itu yang kamu harus kasih tahu papa mama. Ketika dia lihat bukunya, dia tidak mengerti. Ketika dia lihat buku itu, tiba-tiba dia ingat. Dia baca, semuanya ayat firman Tuhan. Tetapi yang namanya penyesatan itu tipis ya, Bapak Ibu ya, tipis. Waktu dia baca, ini ada sesuatu yang nggak benar. Dia tutup buku itu, tapi dia masukin ke tas karena anak kecil ya takut kan ya. Dia masukin ke dalam tas. Nggak lama saya jemput, pulang dia kasih tahu saya, dia kasih lihat bukunya. Ya, saya percaya setiap firman yang saya pernah tabur itu nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya baru tahu, ya, tabur dalam hidup anak kita. Kita tabur apa? Kita tabur apa buat anak-anak kita? Apakah kita tabur ketakutan? Kita tabur apa? Kita boleh bertanya buat diri kita. Kita sedang tabur apa dalam hidup anak kita? Apa yang jadi yang utama buat anak kita hari-hari ini? Dan tidak stop sampai di sana, ya. Bahkan ketika anak saya harus pergi sekolah jauh dari kami tidak pernah tahu kalau anak saya juga akan didatangi oleh Mormon, dan saya tidak pernah ceritakan apa itu Mormon. Saya
terinspirasi sekali dengan Kak Edi yang katakan, ajarkan yang asli sehingga dia tahu yang palsu. Ya, saya tidak pernah bisa mengajarkan ini Lona, ini yang palsu, ini yang begini yang palsu nih ya. A, B, C, D, E yang palsu banyak sekali Bapak Ibu. Yang palsu itu akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, akan terus berkembang, akan terus berkembang. Ya. Banyak sekali di luar sana yang tidak akan tinggal diam dan menyerang anak-anak kita. Dan kita nggak pernah tahu apa yang akan menghampiri anak-anak kita. Ya, jadi warisan yang paling berharga adalah warisan iman ya. Saya mau teguhkan Bapak Ibu, warisan iman. Ya, ada orang-orang yang datang kepada saya, warisan apa Jen yang kamu mau berikan? Passive income Jen. Ya, nanti kamu waktu kamu udah nggak bisa menghasilkan lagi, nah kamu punya warisan buat anak-anak kamu. Ya, marak sekali pengertian passive income. Saya cuma bilang, memang secara hitung-hitungan saya nggak punya warisan secara harta buat anak-anak saya. Tapi saya cuma punya warisan iman aja buat anak-anak saya. Dan saya percaya Bapak di surga itu akan menyediakan. Ya, kalau cuma urusan makan, minum, Bapak di surga akan sediakan. Itu aja yang saya bilang sama anak-anak saya. Papa Mama nggak punya warisan yang berlimpah-limpah buat kalian. Tapi warisan iman aja yang kalian bisa pegang. Ya, firman iman aja yang bisa menuntun hidup kalian. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini kata melatih, saya selalu ilustrasikan waktu kita melatih, pasti Bapak Ibu pernah melatih setiap anak-anak Bapak Ibu ya. Nggak tahu melatihnya dalam hal apa. Saya rasa yang paling umum adalah kita melatih anak-anak kita main sepeda ya. Anak saya umur 3 tahun udah bisa naik sepeda roda 2 ya. Ini baik sekali. Jadi pertama kali dilatih bisa langsung naik sepeda roda 2 Bapak Ibu? Tentunya enggak ya. Mungkin dimulai dengan roda 4. Ya, roda 4 dia mulai bisa goes, ya, kaki kanan, kaki kiri mulai kuat gitu ya. Padahal kalau Bapak Ibu yang pernah melatih anak-anak naik sepeda pasti pertama kali mungkin cuma maju-maju, maju-maju nggak bisa goes 360 derajat gitu ya. Itu pertama kali. Setelah mulai bisa goes, sepedanya mulai bisa jalan, kakinya mulai kuat. Roda 2 kecilnya itu mulai dilepas. Tinggal 2 roda. Betul ya Bapak Ibu ya. Tapi apakah udah bisa langsung jalan stabil? Nggak bisa. Mungkin dia perlu kita pegangin dulu setangnya, kursinya. Perlahan-lahan kita pindah dari di samping kita jadi di belakang. Lama-lama kursinya yang kita pegangin, lama-lama kursinya kita lepasin. Saya ingat, saya agak membohongi anak saya. Ya, Mama pegangin nggak? Pegangin. Padahal saya pegangin lepas gitu ya. Ya, itulah proses melatih anak kita ya. Mulai dari roda 4, roda 2, pegangin setang di depan, pegangin di belakang. Sampai akhirnya dia jalan kita cuma lihat, bye-bye gitu ya. Kemudian kita tersenyum ketika kita melihat anak kita sudah bisa naik sepeda roda 2. Itulah melatih Bapak Ibu. Ya, melatih itu tidak bisa dilakukan 1-2 hari, 1-2 bulan, mungkin bukan juga 1-2 tahun. Ya, sampai hari ini sekalipun anak saya masih jauh, dia masih telepon kami. Ya, kami masih lakukan doa puasa bareng-bareng, kami masih melakukan doa sama-sama. Ya, kami masih saling meneguhkan firman apa yang kami dapat. Kami akan lakukan apa di tahun 2021? Saling meneguhkan. Ya, jadi firman iman yang kita berikan buat anak-anak kita. Yang kedua, belajar dari Yesus yang menggembalakanku. Saya percaya setiap kita yang hadir pagi hari ini, kita adalah pemagangnya Kristus. Ya, setiap kita adalah pemagang. Ya, terus jadi pemagangnya Kristus. Ya, jadi belajar dari Yesus. Belajar setiap hari. Kalau hari ini setiap kita ada di Koram Deo, setiap kita terus belajar. Setiap kita ini belajar jadi pemagang. Waktu anak-anak kita lihat kita menjadi pemagang, kita akan anak-anak kita juga akan melihat, oh papa mama aja masih belajar jadi pemagang, ya berarti anak-anak juga harus belajar jadi pemagang terus, ya belajar dari Yesus, bukan cuma belajar dari papa mama, ya
belajar dari Yesus yang mengembalakanku. Kemudian anak-anak akan melihat papa mama belajar dari Yesus. Maaf, boleh masih slide yang sebelumnya? Ya, anak-anak belajar dari orang tua belajar dari Yesus, kemudian anak-anak belajar dari orang tua. Ya, sampai hari ini juga masih cerita hangat gitu ya. Mungkin baru beberapa minggu yang lalu, anak saya ada dalam persimpangan gitu ya, ada keputusan yang dia harus ambil, tetapi bingung harus ambil keputusan apa. Saya pun bingung. Anak saya sudah usia 20 tahunan. Jadi ketika dia mau ambil keputusan, dia bingung gitu ya. Tuhan cuma ingatkan saya satu hal. Ketika kamu bingung, ketika kamu saya bilang, jadilah tenang, maka kamu bisa mendengar suara Tuhan. Jadilah tenang, maka kamu bisa berdoa. Saya cuma sampaikan itu. Kemudian dia bilang, "Iya, Mama, memang aku lagi mau ambil doa puasa, mau cari Tuhan sih. Aku bingung." Ya, saya cuma bilang, "Mama sendiri nggak tahu ya. Kamu harus ambil keputusan yang mana. Mama sendiri bingung." Jadi ajarkan anak-anak kita untuk cari Tuhan. Ya, waktu kita orang tua jadi teladan untuk mencari Tuhan, belajar untuk tanya Tuhan ketika kita ada dalam persimpangan, anak-anak kita akan menggunakan metode yang sama. Ketika mereka ada di dalam masa-masa sulit, ya, ketika menghadapi banyak tantangan, ketika menghadapi tawaran-tawaran dunia, ya. Saya ingat anak saya harus internship, tetapi dia tidak memiliki visa bekerja, padahal dia sangat menginginkan pengalaman untuk bisa bekerja. Tapi waktu disuruh tanda tangan kontrak, dia nggak bisa tanda tangan. Karena ketika dia tanda tangan, dia harus di situ tertulis bahwa apa yang kamu baca itu adalah yang sesungguhnya, gitu ya. Saya lupa apakah dia harus menerima gaji atau enggak, saya lupa. Tapi intinya adalah beberapa syarat yang dia tahu kalau dia tanda tangan itu artinya dia berbohong. Tantangannya adalah ketika dia jujur, dia akan kehilangan kesempatan itu. Kemudian waktu dia tanya kepada kami cuma bilang, ya, nggak usah takut, jujur aja. Ya, dia berpikir dia juga akan jujur. Akhirnya dia datang kepada pimpinannya, dia cuma bilang, maafkan saya tidak bisa tanda tangan kontrak ini karena saya tidak memiliki izin kerja dan saya tidak bisa tanda tangani kontrak ini. Kira-kira seperti itu. Pokoknya intinya dia nggak bisa tanda tangan kontrak itu. Dan dia bilang, ya, kalaupun saya harus kehilangan kesempatan ini, ya nggak apa-apa gitu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan yang membela dia, pimpinannya bilang, kamu tidak perlu tanda tangan surat ini. Saya hargai kejujuran kamu, dan kamu tetap boleh internship di sini. Lihat ya Bapak Ibu ya, ketika kita mempertaruhkan cara-cara dunia itu cepat. Cara-cara dunia itu membuat kita mencapai tujuan kita, bukan tujuannya Allah. Ya, kalau saya ceritakan banyak hal lah yang anak saya alami dengan bagaimana firman yang mereka hidupi, rasanya nggak cukup nih Pak Yongki 20 menit. ya, 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 terbatas waktu ya. Ya itu sedikit aja icip-icip ya Pak Yongki ya. Ya, oke. Apakah saya bisa jadi orang tua yang berikutnya adalah kunci yang paling penting adalah saya menggunakan buku manual yang sama, yang akan saya turunkan juga kepada anak-anak saya, yang akan diturunkan juga oleh anak-anak saya kepada generasi-generasi berikutnya. Pertanyaan yang mungkin bisa jadi introspeksi buat diri setiap kita sebagai orang tua pagi ini. Apakah firman itu penting buat kehidupan kita sebagai orang tua? Pengertian penting, apakah saya punya waktu? Apakah saya juga saya capek gitu loh ya, saya terlalu punya banyak aktivitas gitu. Terlalu punya banyak aktivitas baik yang harus saya pilih, sehingga saya nggak punya waktu untuk baca firman.
terlalu sibuk melayani, sehingga saya tidak punya waktu untuk, saya baca sih, saya baca firman, tapi saya tidak punya banyak waktu untuk merenungkan. Saya tidak punya banyak waktu untuk mengunyah. Ya, apakah firman itu juga bukan sekadar pengetahuan? Kita sibuk menggali, kita sibuk mencari concordance, kita sibuk mencari tafsiran-tafsiran Alkitab, kita gali sedemikian rupa, tapi cuma sebatas kepala. Kita belajarin apa bahasa aslinya. Saya tidak katakan kita tidak perlu Bible study ya Bapak Ibu ya. Tapi mana yang lebih berat dalam waktu-waktu kita merenungkan firman? Apakah kita sibuk dengan ilmu pengetahuannya semata tanpa kita juga mempraktekkan itu, merenungkan itu buat diri kita? Ya, saya latih anak-anak saya dari kecil sampai kemarin itu juga. Bahkan sekarang anak saya yang kakak-kakaknya ini sudah bisa memberikan PR buat adiknya minggu ini. Ya, coba kamu baca ayat ini, pasal Efesus 4 dia bilang gitu. Nah, coba kamu baca selama 1 minggu, kemudian kamu catat, nanti 1 minggu kemudian kamu kasih tahu Cici ya apa yang kamu dapat. Saya lihat anak saya tulis, ya. Kadang-kadang kalau mama yang ngomong itu ada hal-hal yang dibantah gitu ya. Nah, tapi kalau sesama teman satu kamar gitu ya, teman senasib seperjuangan gitu, wah rasanya bunyi banget gitu. Ya, saya bersyukur ya buat anak-anak saya yang mereka saling peduli. Ya, apakah kita menghidupi dan kita menjadi pelaku firman? Dan baru saya tanya anak saya kemarin yang ketiga ini, saya kalau disuruh sharing, saya sering tanya ini pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan ya. Saya tanya ke anak saya, menurut kamu keputusan-keputusan dalam keluarga kita itu dasarnya firman nggak sih? Iya, firman. Gitu ya. Nggak tahu ya, kelihatan nggak di layar Bapak Ibu ya, kalau bisa lihat di belakang sana, ada ayat 1 Korintus 10 ayat 23, itu yang saya lagi ajarkan dengan anak saya. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kalau Bapak Ibu mungkin lihat ada kertas-kertas kecil di sini, ya, itu ayat-ayat yang sengaja saya tulis ya. Buat saya itu adalah dasar firman. Itu untuk mengingatkan anak-anak saya juga gitu ya. Mengingatkan saya juga secara pribadi. Ya, apakah main game itu nggak boleh? Oh, boleh. Pertanyaannya adalah apakah itu berguna buat kamu? Oh, berguna karena melatih ya, melatih otak saya gitu ya. Nah, gitu ya. Sekarang banyak prinsip-prinsip dunia yang bilang, main game itu nggak apa-apa, melatih kecekatan, melatih otak, membuat anak pinter gitu ya. Nah, Bapak Ibu jangan terkecoh gitu ya. Apakah keputusan-keputusan dalam keluarga kita dasarnya adalah firman? Apakah anak bisa melihat penerapan firman dalam hidup sehari-hari mereka? Ya, ya ini sebagai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa evaluasi buat diri setiap kita pagi ini ya, Bapak Ibu ya. Ya, saya rasa saya sudah selesai, Pak Yongki, dengan sharing saya pagi ini. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman, boleh kasih multikonnya jempol ya, top banget ya. Sampai anaknya aja support mamanya ya, luar biasa ya. Jadi pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan dan juga Ibu Jane. Dan bagi teman-teman ya ingin bertanya, silakan tulis di chat atau juga langsung ya, open mic, open juga video jika memungkinkan. Karena kita ingin sama-sama belajar ya untuk mendidik anak ya, bukan membesarkan anak. Saya adalah produk dari orang tua membesarkan anak, jadi badan saya besar ya. Jadi tidak ada didikan, tapi saya bersyukur ya karena ada komunitas, karena ya ada kasih karunia, akhirnya saya bisa belajar ya mematahkan ya yang tadi ya kutuk yang membesarkan anak. Karena dulu diajarinnya pokoknya makan aja. Kalau kita bertiga saudara, anak laki itu harus kuat. Kalau kuat bisa kerja, bisa dapat duit, bisa makan. Jadi orang tua saya cuma ngomong begitu. Waduh, jadi kita gedein otot, otaknya kecil gitu ya. Otot besar, otak kecil gitu. Tapi di satu sisi di istri saya dididik sama orang tuanya ya, intermezzo sedikit biar sama-sama nanti teman-teman bisa chat, bisa nanya ya. Istri saya dididik sama orang tuanya, makanan nggak penting, yang penting pinter gitu loh. Karena dia cewek semua gitu loh.
Kalau pinter kan nanti bisa dapat pengusaha katanya minimal. Ya, anak pejabat gitu loh, anak menteri gitu loh. Ternyata itu semua dua-duanya tidak benar ya. Yang benar adalah mendidik anak dengan yang cara-caranya Tuhan ya. Karena kami adalah produk cara-cara orang tua lama ya, mendidik dengan dengan ilmu sekedarnya. Ya, kalau semua partisipan pagi hari ini ada bersama-sama, didiklah anak sesuai firman ya. Silakan jika ada yang mau bertanya bisa buka mic atau juga buka video atau juga silakan Ibu Herianti. Anda buka mic, mau ditanya atau mau didoakan atau terbuka mic-nya Ibu Herianti atau oke. Oke, sambil nanti teman-teman kita infokan juga sudah ada breakout room ya. Jadi bisa ketik tulis ya, saya mau dilayani di dalam breakout room. Ya, kalau di sini nanti juga ada tanya jawab dan kesaksian. Kalau teman-teman belum bertanya oke, Ibu Jen, tips dan trik bagaimana cara mendidik anak pada waktu disiplin. Seringkali kebablasan menggunakan tongkat otoritas karena seringkali udah deal kesepakatan terus ketahuan sembunyi gitu ya. Untuk lagi melakukan. Gimana nih dia main gadget nih? Ya, kalau masih menggunakan tongkat didikan, saya asumsikan anaknya masih di bawah 7 tahun ya, masih di bawah 7 tahun. Memang penggunaan tingkat disiplin, menggunakan tongkat disiplin itu harus, apa ya, bukanlah, setiap kesalahan itu tongkat disiplin, setiap kesalahan itu tongkat disiplin. Iya, bukan setiap kali salah tongkat disiplin, setiap kali salah tongkat disiplin. Jadi kalau diperhatikan itu ada tahapannya. Mungkin pertama teguran, teguran keras, ya. Dan tongkat disiplin juga bukan satu-satunya alat untuk mendisiplin atau cara untuk mendisiplin. Jadi prinsip dari disiplin itu adalah, mungkin saya akan masuk besok lebih detail bagaimana mendidik hati anak ya. Nah, saya belum bisa bocorin buat besok ya. Ya, jadi saya kasih sedikit tips and tricksnya aja hari ini. Bagaimana disiplin itu tujuannya adalah mendidik hati anak. Jadi tongkat disiplin bukan satu-satunya. Yang perlu ditanyakan adalah apakah dengan menggunakan tongkat disiplin itu menjadi cara yang efektif buat anak. Ya, tujuan dari disiplin kan membuat anak bertobat dan mendidik hatinya dengan memberikan ketidaknyamanan lewat tongkat disiplin. Tapi tentunya melakukan dengan tongkat disiplin itu ada cara-caranya, ya. Bukan coba cek ya, coba cek diri kita, coba cek hati kita sebagai orang tua. Ketika saya menggunakan tongkat disiplin, apakah saya sedang melampiaskan emosi saya? Kamu ya, karena udah dibilangin berkali-kali gitu ya, jadi dengan sekuat hati, tenaga, pikiran disalurkan gitu ya emosinya ya ke anak gitu, ke pantat anak gitu ya. Ya. Nah, bukan itu. Jadi harus diperhatikan apakah kalau sudah berulang-ulang dan ternyata sikap hati kita tidak benar karena menggunakan tongkat disiplin itu karena amarah, tujuannya tidak akan tercapai. Anak hanya menerima rasa marah yang dilampiaskan oleh orang tua kepada anak. Ya. Coba lihat permasalahannya kan anak main game. Ya. Yang saya temukan kalau anak bermain game, terutama di masa pandemi ini ya. Saya juga di awal-awal masa pandemi itu, anak saya juga gadget larinya pasti anak zaman sekarang, gadget. Tapi ada tanggung jawab orang tua, di mana orang tua juga harus memikirkan aktivitas apa yang orang tua bisa berikan buat anak-anak. Jadi mesti ada substitusinya. Kalau nggak ada substitusinya ya, anak akan bermain apa? Bermain game. Ya. Apalagi anak saya yang ketiga ini, saya baru mengerti kenapa dia main game. Satu hari saya tanyakan kepada dia, wah itu dia cerita. Sebenarnya saya kehilangan cici-cici.
Saya jadi orang tua saat itu, saya banyak mengajar parenting loh, tahu banyak teori, ya. Rasanya saya dikhotbahin sama anak saya, gitu ya. Tapi saya tanggalkan itu semua. Suami saya bilang gini, kita diam aja, kita dengerin. Yang paling susah itu kan mendengarkan ya, Bapak Ibu ya. Saya duduk diam. Saya konselor anak gitu ya. Wah, tahu banyak teori rasanya gitu. Terus saya cuma diam dan saya hanya menangis, Bapak Ibu. Saya belajar mendengar. Saya belajar mendengar isi hatinya. Awalnya saya merasa gini, kamu ibu yang gagal, Jane. Kamu ajarin orang-orang untuk anaknya supaya tidak terikat gadget. Anak kamu sendiri larinya ke gadget. Kamu belum berhasil. Ketika saya pegang itu, wah saya menjadi malu, saya menjadi marah. Itu awalnya. Tapi saya percaya ada suara Roh Kudus. Yang anak kamu perluin adalah kebutuhan emosinya. Saya diam langsung. Teori-teori yang ada di kepala saya langsung stop. Saya diam, saya dengerin. Oh, saya kehilangan cici-cici. Saya nggak merasa ada orang yang bisa mendengarkan saya. Bukan artinya papa mama nggak bisa dengerin saya loh. Tapi papa mama tuh nggak bisa ikutin zamannya dia gitu ya. Interestnya dia gitu ya. Saya nggak bisa masuk begitu dalam ke dalam interestnya dia gitu. Jadi itu yang saya tangkap. Oh, ternyata dia kurang aktivitas. Ya, ini ada tanggung jawab saya juga yang saya harus lakukan. Saya mulai tanyain dia, saya mulai fasilitasi apa yang dia inginkan. Ya, tentunya hal-hal yang positif. Ya, kegiatan-kegiatan yang positif. Saya mulai cariin hal-hal yang mungkin dia bisa lakukan secara online. Saya support banyak hal, dia mau lakukan apa. Dia mau belajar gambar. Kebetulan saya punya ilmunya sedikit-sedikit, saya ajarin sedikit-sedikit. Jadi yang mesti ditemukan adalah apa yang menjadi penyebab anak sampai lari kepada gadget. Kebosanankah? Papa mama nggak punya waktu kah? Ya, jadi papa mama juga jangan alasan gitu ya. Papa mama ini kan main HP karena papa mama lagi melayani loh. Mama papa lagi menjawab nih, lagi melayani. Ya, saya juga harus belajar untuk rendah hati untuk mau ditegur. Jadi temukan apa yang terjadi dengan anak-anak kita sehingga dia lari kepada gadget. Ya, mungkin kecemasan, mungkin kebosanan, mungkin papa mama yang tidak hadir. Ini hal-hal yang saya temukan. Ya, apakah cukup menjawab? Ya, saya rasa lengkap sekali Ibu Jane. Luar biasa ya. Jadi kalau anak lihat kita pegang gadget, jangan ditanya, lagi ngapain? Lagi menjawab nih. Menjawab apa? Menjawab kebutuhan. Daddy juga lagi seru main gamenya. Mami juga lagi seru nonton Koreanya. Udah, kamu main aja sama gadget ya. Gitu. Itu sih saya dulu ya. Saya dulu kayak gitu. Saya akuin ya. Saya ketemplak ya. Tapi teman-teman, ya ini saya akan tampilkan anak saya berubah. Anak Pak Hadi juga berubah karena ikut kompak anak ya. Yes. Jadi pastikan teman-teman yang punya anak juga selain kita sebagai orang tua, arahkan juga anak kita punya komunitas online ya. Kalau komunitas online di luaran main game sampai malam, kita kasih ini setiap hari 30 menit sampai anak kita akhirnya jadi kecanduan. Kecanduan apa? Kompak ya. Siang hari ini saya bersyukur Tuhan gerakan anak saya bisa kompak offline, dikumpulin teman-temannya. Saya luar biasa sekali karena apa? Karena ada kemurahan Tuhan ya. Biarlah pagi hari ini juga tadi kita udah tergerak juga teman-teman co-host juga teman-teman Tubuh Kristus untuk mendoakan Ibu Herianti. Ya, Ibu Herianti, bolehkah buka mic-nya kita berkenalan sebelum kita mendoakan Ibu? Ya, halo Ibu Herianti. Halo, ya Bu. Ya, apakah Halo. memungkinkan untuk dibuka videonya, Ibu? Video. Ya, oke. Oh, lagi di rumah sakit. Lagi di rumah sakit ya, Ibu ya? Iya, lagi di rumah sakit, Ibu. Oke, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Ibu, kalau mau di-off ya.
Mau didoakan apa Ibu Herianti pagi hari ini? Minta tolong doanya Bu supaya operasinya berjalan lancar, supaya aku sembuh. Operasi Operasi apa ya Bu? saraf kejepit Bu Oke. di tulang di belakang pinggang. Nanti Oh, rencana sih jam 2 siang. oke. 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 Udah berapa lama Bu kalau boleh tahu? Di rumah sakit aku Enggak, saraf kejepitnya. saraf kejepitnya udah lumayan lama sih Bu. Udah agak lama juga sih. Hmm. Mungkin cuma baru berasa sakitnya seminggu ini. Yang nggak bisa jalan akunya. Iya, oke. Jadi kesulitan ya Bu untuk berjalan ya? Iya, jalan duduk aku nggak bisa. Wah, Kalau habis bilang ya. iya. Iya, oke. Nanti rencana jam 2 siang sih Bu operasi rencana. Iya, Ibu. Ya kalau boleh tahu Ibu, maaf, apakah Ibu udah berkeluarga? Udah Ibu. Oke. Apakah udah punya anak Ibu? Anak udah 2. Udah 2 ya. Oke. Nggak apa-apa, nanti teman-teman kita doakan supaya ya Ibu Herianti nggak takut ya, nggak khawatir ya Bu ya. Ya, karena hidup Ibu ada di tangan Iya, amin. Tuhan ya, bukan di tangan dokter, bukan di tangan suster, tapi hidup Ibu apa kata Tuhan. Ketika percaya dengan firman ya, jadi iman dalam hidup Ibu, semua akan diubahkan. Ya Bu ya. Iya, Saya betul, percaya Ibu. hari ini ada kekuatan yang baru yang Tuhan kasih buat Ibu Herianti. Ya. Iya Bu, betul. Iya, jangan takut ya Bu ya, jangan khawatir ya. Apapun itu Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat Ibu Herianti. Ya. Mungkin saat ini Ibu Herianti belum lihat ya, tapi percaya bahwa Ibu Herianti udah ada di dalam kehendak Allah. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidup Ibu Herianti saat ini itu semua mendatangkan kebaikan. Ya. Amin. Iya, Iya, yuk teman-teman kita doakan ya Ibu Herianti ya. Nanti kalau teman-teman ada pesan Tuhan ya boleh Tubuh Kristus yang ada pesan Tuhan buat Ibu Herianti boleh taruh di room chat ya. Untuk kita sama-sama menguatkan ya, memberi kekuatan ya buat Ibu Herianti ya pagi hari ini ya. Yes, terima kasih Bapak. Terima kasih Sikaraya Lamarakasa tata 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 karaya lama. Kuaraya lasa tata 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 karaya. Ya pagi hari ini buat Ibu Herianti aku dapat kata tenang. Ya, ketika kamu tenang, maka kamu bisa berdoa dan kamu bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup Ibu Herianti. Dan juga Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan buat Ibu Herianti, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Akan ada penguasaan diri di dalam hidup Ibu Herianti, ketika Ibu bergantung kepada Tuhan, ketika Ibu berjalan di dalam firman Tuhan. Pagi hari ini Bapak, kami tubuh Kristus Bapak. Kami lebih dari 2-3 orang Bapak, kami percaya Engkau hadir di sini Bapak. Saat ini Bapak Engkau menjamah Bapak, khususnya di bagian pinggang belakang Ibu Herianti yang saat ini saraf kejepit Tuhan. Pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus terbuka. Setiap saraf-saraf yang kejepit pagi hari ini terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir buat Ibu Herianti. Pagi hari ini mulai dari pinggang bahkan sampai ujung kaki, kami katakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka setiap sel-sel, setiap saraf, sendi yang terjepit, otot-otot yang mengeras, pagi hari ini menjadi lunak, menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak pagi hari ini terjadi kesembuhan buat Ibu Herianti. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara jiwa, hatinya Tuhan pagi hari ini
akan terus melekat kepada Engkau. Pagi hari ini Bapak, Engkau menjamah hatinya Bapak. Engkau memberikan hati yang baru buat Ibu Herianti. Ketika dia melihat, tidak seperti dia melihat. Ketika dia mendengar, tidak lagi seperti dia mendengar, Bapak. Tapi pagi hari ini, Bapak, biar Engkau yang membukakan Bapak mata rohaninya. Pagi hari ini terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Pendengaran rohaninya terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar dia bisa melihat janji-janji-Mu dan dia bisa mendengar janji-janji-Mu, Bapak. Dan itu menjadi iman di dalam hidupnya, Bapak. Dan itu yang akan menuntun dia, Tuhan. Imannya yang akan menuntun dia, Tuhan, kepada jalan-jalannya, Tuhan. Pagi hari ini, Bapak, kami serahkan Ibu Haryanti ke dalam tangan-Mu. Hidupnya bukan apa kata orang, bukan apa kata dokter, bukan apa kata suster, tapi apa kata Engkau, Bapak. Pagi hari ini, Bapak, kami percaya ada kekuatan yang baru, Bapak, buat Ibu Haryanti, Bapak. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan, kalau siang ini juga dia mau operasi, Tuhan, kami serahkan operasinya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau yang pimpin, Tuhan. Engkau yang pimpin, Tuhan, biar semua, Tuhan, jalan dengan baik, tidak kurang suatu apapun, Bapak. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes, Tuhan. Amin. Yes. Ya, gimana kasih Ibu banyak, Bapak, Herianti setelah Ya. didoakan? Jadi tenang, Bu. Tenang Kalau ya. kemarin tadi takut. Iya. Betul, nggak apa-apa. Ibu banyak berdoa, banyak dengar lagu firman, banyak dengar lagu rohani ya Bu ya, supaya hatinya tenang, jangan takut. Hidup Iya, Ibu Ibu. bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Ya, tentunya Tuhan berbicara lewat firman ya Ibu. Iya, betul. Iya, ya jangan khawatir ya Bu ya. Oke. Pak Yongki, boleh saya sampaikan sesuatu sedikit? Boleh, Ibu, silakan Ibu Jen. Saya percaya ini bukan sebuah kebetulan. Saya pernah ada di posisi seperti Ibu. Saya pernah dirawat di rumah sakit karena mengalami retak tulang belakang dan saya tidak bisa bangun. Saya habis melahirkan anak saya yang ketiga. Dan begitu takut. Dan saya itu sempat sangat down ya di dalam kamar gitu. Tapi hari ini saya mau menyampaikan sebuah firman di Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi kalau Tuhan kasih kesembuhan itu memang nggak separuh-separuh. Saya itu sembuh selama 6 bulan, saya melewati proses, akhirnya saya sembuh. Tapi di tengah perjalanan itu tadi waktu sama-sama mendoakan, saya dapat satu kata, Ibu jangan fokus pada gejala-gejala yang Ibu sedang rasakan, ya. Jangan Ibu pikir gini, aduh saya belok ke kiri nggak bisa nih, aduh saya jalan nggak bisa nih gitu. Ya, tapi arahkan mata, telinga, dan simpan setiap firman Tuhan, setiap janji Tuhan itu simpan di dalam hati Ibu. Maka itu yang akan menyembuhkan. Memang Tuhan juga bisa pakai tangan dokter. Tapi jangan lupa kuasa itu datang daripada Allah dan pegang firman Allah, pegang janji Allah. Waktu itu saya ingat saya renungkan tentang di Yesaya 51 ya, tentang bagaimana bilur-bilur Tuhan itu menyembuhkan saya. Waktu saya merem itu, Tuhan kasih saya pengertian bagaimana waktu Tuhan Yesus dicambuk itu, tulang belakang Tuhan Yesus juga udah hancur, Bu. Udah retak. Iya. Iya. Dan Tuhan sudah gantikan tulang saya yang retak. Wow. Seringkali iblis pakai, ya, seringkali iblis pakai gitu, cara-cara. Kamu masih belum bisa bergerak kan? Kamu masih kaku kan? Begini. Saya ingat waktu itu anak saya yang kedua itu masih usia mungkin 9 tahun ya. Dia doain saya, dia cuma bilang gini, Tuhan saya minta kesembuhan yang permanen buat mama. Ketika saya tangkap itu dengan iman, saya bilang saya sembuh. Saya sembuh. Ya. Jadi kalaupun Ibu setelah selesai operasi masih merasakan gejala-gejala, kesembuhan itu kadang berupa proses gitu ya, Bu ya.
Ternyata Tuhan memang mau ajar saya sebuah pelajaran sih, Bu. Sejak hari itu saya punya belas kasihan buat setiap orang-orang yang sakit. Ya, itu aja sih. Ya, Amsal 4 ayat 20 ya, Bu ya. Ayat buat Ibu. Amsal 4 ayat 20 ya, Bu. 4 ya, Amsal 4 ayat 20. 20. Ya. Aku catat. Ya, arahkan mata dan telingamu dan simpan setiap firman Tuhan dalam lubuk hatimu. Tuh. Ya, makasih banyak Ibu. Ya. Inilah cara tubuh Kristus ya berekspresi ya, bukan kebetulan, memang benar-benar sudah direncanakan Allah untuk menguatkan Ibu Herayanti ya. Yes. Dan juga Amin. saya ingatkan kepada Ibu Herayanti untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan, untuk terus terkonek dengan tubuh Kristus dengan kompak-kompak ya, karena Anda nggak sendirian ya. Anda nggak sendirian, saya dapatkan ya, sebentar lagi akan ditulis sama istri saya akan bacakan di ayat Kisah Rasul 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Artinya kita percaya semua yang menonton hari ini ada kesembuhan, ya, ada kesembuhan, ada pemulihan, bahkan ada mujizat, ya, buat Ibu Herayanti ya. Jadi ingat, ketika Anda mengalami kesembuhan, pastikan Anda seperti 10 orang kusta, tapi yang satu yang balik, yang 9 nggak balik, tahu nggak kenapa? Karena dia nggak kompak, Ibu Herayanti. Yang satu balik, dia rindu mau ketemu teman kompak, ya. Cari aja ya, ada Bu Meven, ada Glory, ada teman-teman yang lain ya. Tolong dong, saya mau belajar kompak ya. Saya mau belajar ada di dalam hadirat Tuhan. Ya itu yang saya mau sampaikan buat Ibu Herayanti. Dan di sini juga ada teman-teman banyak yang ngechat. Ibu tinggal lihat aja chatnya. Kalau bisa Ibu belajar menjurnal ya. Kalau sudah jurnal catat. Walaupun kondisi Ibu mungkin sakit, tapi roh Ibu nggak sakit, saya percaya. Kasih makan roh. Yang paling penting roh itu ya. Kalau roh kita kuat, tubuh kita akan jadi kuat ya. Kalau iman kita kuat, imun kita akan naik ya. Tadi dibilang warisan iman itu saya nancep banget Ibu Jen. Saya udah nggak mau lagi kasih warisan segala sesuatu yang akhirnya nggak bisa dibawa masuk ke dalam kerajaan. Ya, orang-orang yang masuk di dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang beriman. Ya, kalau imannya dia goyah, dia nggak kuat, dia tergoda dengan hal-hal dunia. Dia akan terseret oleh keinginan-keinginan mata, ya keinginan daging dan keangkuhan hidup. Ya, terima kasih sekali. Ya, jika teman-teman masih penasaran untuk dapat lagi untuk cara mendidik anak dan juga mendidik hati ya. Jadi mendidik hati bukan hati-hati ya, mendidik hati anak ya pasti ya. Jangan takut ya kalau mendidik anak, aduh saya takut nih, saya pukulnya kekencengan, ntar anak kepahitan. Saya nggak pukul, ntar anak kurang ajar. Jadi hari ini kita pastikan dapat sesuatu ya, buat catatan ya di buku. Kita mau kasih sesuatu yang penting buat siapa? Buat anak kita. Ya, walaupun kita coret-coret hari ini, kita percaya kita mau menjadi pelaku ya. Jangan hanya jadi pengetahuan, kita catat, kita nggak lakukan. Ya, pastikan semua partisipan sebagai orang tua bisa mendidik anak dengan benar, dan pastikan juga bagi yang single, jangan sampai saya live aja deh, nggak penting nih sesi ini buat saya. Salah. Justru Anda lebih beruntung karena Pak, ketika Anda belum memiliki anak, Anda dapat ilmunya. Ya, jangan sampai kita nanti belum dapat ilmu bilangnya nggak siap, nggak tahu bagaimana jadi orang tua yang benar. Makanya kalau nggak tahu, jangan sering-sering makan tahu, ya. Jangan sering-sering makan tahu, nanti jadi so tahu, ya. Lebih baik apa? Terus ada di dalam hadirat Tuhan, terus belajar, terus sungguh-sungguh jadi murid Yesus. Maka segala sesuatu disingkapkan, ya. Saya rasa sampai hari ini sekian dulu. Jangan lupa besok ada sesi kedua yang lebih dahsyat, lebih seru. Teman-teman bisa buat pertanyaan yang lebih dahsyat lagi ya. Sekali lagi thank you Ibu Jen. Ya, kami sungguh diberkati. Kami juga akan mendoakan Ibu Jen sebagai keluarga, sebagai tubuh Kristus ya. Kita gentangkan tangan. Yuk kita berdoa, bersyafaat bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan. Mesbah Koramdeo tidak akan pernah berakhir Tuhan. Karena kami melakukan ini 24 jam. Kami percaya setiap orang-orang yang Kau utus untuk menjadi berkat di dalam Mesbah Koramdeo ini adalah orang-orang pilihan-Mu. Orang-orang yang telah menghidupi firman-Mu.
Bahkan firman-Mu berdampak kepada keturunan Ibu Jane Norman sampai kepada keturunan-keturunan berikutnya, bahkan kepada orang-orang yang mengenal pribadi ini, bahkan mengenal keluarga besar ini. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan melalui keluarga ini. Kami juga percaya ketika mereka bisa melakukan karena mereka ada di dalam hadirat-Mu. Biarlah setiap kami pun Tuhan, ketika kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menjadi keluarga-keluarga yang memiliki dasar dan prinsip sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya apa yang kami lakukan ini tidaklah pernah sia-sia, karena ini adalah warisan yang sejati yang akan kami berikan kepada anak-anak kami, bahkan kepada keturunan kami. Bahkan kami akan memberikan juga warisan iman kepada anak-anak rohani kami yang belum memiliki pasangan ataupun juga yang belum memiliki anak, agar mereka menjadi orang tua yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi tantangan dan rintangan pada zaman akhir ini. Kami berdoa, kami memberkati Ibu Jane Norman dengan suami, dengan anak-anak mereka. Kami berdoa dengan nama Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan berkati juga buat setiap partisipan. Saya percaya Anda akan antusias karena Anda akan terus mendapatkan sesuatu yang berharga. Ya, besok ada pengajaran lagi. Ya, siapkan hati, siapkan catatan, ya, siapkan juga apapun dengan sikap tubuh yang hormat dan takut kepada Tuhan. God bless you. Tuhan berkati. Sampai ketemu besok di link yang sama, di waktu yang sama juga. Terima kasih semuanya. Ya,